Halo teman-teman, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya, Soca Ramadan. Kali ini aku pengen ngajak kalian jalan-jalan ke rumah yang sangat spesial. Kenapa spesialnya? Tonton sampai habis. Nah, di rumah kali ini, dia menerapkan konsep rumah adat Jawa, yaitu joglo. Kalian bisa lihat dari depan rumahnya ini udah sangat kental dengan ornamen kayu ya. Yang mana kayunya ini kayu jati asli. Ini. Ini udah kayu jati asli semua dari bagian carport, bagian teras ya ini, sampai carport yang sebelah sini. Dan sebelum kita masuk ke pintu itu dia juga ada ornamen-ornamen dari kayu yang semakin mengentalkan rumah ini dengan rumah joglo ya. Ini juga menggunakan kayu jati. Jadi rumah ini benar-benar didesain seperti rumah adat Jawa. Oh iya, rumah ini memiliki lebar 11 meter dan panjangnya 21 meter. Di fasad ini kita memiliki dua carport ya, di sebelah kanan dan di sebelah kiri saya, yang cukup simpel karena ini rumah tradisional gitu ya konsepnya. Nah, di bagian carportnya kita bisa lihat ini cuman semen sama sedikit batu sikat ya, jadi sangat low maintenance. Yang di sebelah kiri juga carportnya sama, model batu sikat aja gitu. Dan di tengah-tengah di antara dua carport ini ada teras tradisional ya. Dengan ini ada sedikit kayu di sini, bisa buat naruh sandal atau alas kaki gitu ya. Ada kerannya bisa buat cuci mobil juga. Dan saat kita masuk ke teras, dia ganti ke plesteran semen ya. Dan ada yang unik nih di teras satu ini. Selain dari kursi dan meja kayu, nah di sini tuh ada tackle kecil-kecil ya, dan ini custom guys. Ini custom dari Jawa Tengah, custom dengan motif yang seperti ini untuk menyesuaikan dengan tema rumah ini sendiri yang tradisional. Nah, di bagian depan ini ada dua pintu ya, dan di semua pintunya udah memakai ornamen kayu jati asli seperti ini, baik yang di pintu utama maupun yang ke arah ke ruang servis ya. Jadi pintu yang di sebelah kiri saya ini arahnya ke ruang servis gitu. Tapi tetap sama-sama menggunakan kayu jati asli. Dengan ditambah ornamen bata expose kayak gini ya. Ini mempermanis fasad depan rumahnya ya, serta tidak menghilangkan unsur tradisionalnya gitu sih. Ini manis nih, aku suka. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke rumahnya. Nah, saat kita mau masuk ke rumahnya nih ya, ini ada kayu juga di bagian bawah dan atasnya nggak tinggi ya. Jadi bener-bener kayak rumah tradisional gitu, kita harus agak nunduk sama melangkah kayak gini. Ini bener-bener tradisional rumah Jawa gitu. Saat masuk kalian akan ketemu dengan pintu kayu kayak gini ya. Ini pintu jati asli dengan handle kayak gini. Wah, ini vintage banget ya. Dan yang unik lagi dari pintu ini, kalau kalian tutup dari dalam, ini kuncinya masih menggunakan kunci slot dari kayu kayak gini. Ini manis banget sih. Ini detail-detail kayak gini yang bikin nuansa kental dari rumah tradisional Jawa seperti ini ya. Oh ya, di ruang tamu ini lantainya juga masih sama kayak di teras tadi, menggunakan plester semen, dan di tengah-tengahnya pakai tackle custom dari Jawa Tengah tadi. Jadi ini kayak seolah-olah itu karpet gitu ya, padahal ini tackle custom yang udah dimotif gitu, warna biru. Jadi saat kayak menyambut tamu itu bener-bener apa ya, nuansa
tradisionalnya itu sangat terlihat gitu di ruang tamu ini. Oh iya, di ruang tamu ini furniturnya juga menggunakan furnitur yang kuno atau vintage ya, atau retro untuk mendukung kekentalan rumah Jawa ini. Seperti contohnya kayak ada lampu vintage kayak gini. Terus di tengah ini yang paling aku suka ada lampu gantung atau chandelier yang antik ya ini. Antik banget ini. Dulu di rumah nenek saya ada yang apa? Ada nih lampu kayak gini dan itu emang menambah kesan, menambah vibes ya, yang nyaman, yang homey, cozy, tapi nggak menanggalkan ketradisionalan itu sendiri gitu. Oh ya, ini tadi kita kalau masuk misalnya mau nyimpen sepatu, di sini juga udah disediakan rak sepatu beserta kayak bangku kecil gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau pergi siap-siap itu bisa duduk sini pakai sepatu, pakai kaos kaki gitu. Dan lagi-lagi nggak tradisional, ini dari kayu gini untuk apa ya, biar bisa nyatu gitu dari semua furnitur di ruangan ini gitu. Kalian bisa lihat dari kursi-kursinya, ini kursi tamu, sofa itu pakai kayu semua. Jadi tradisional banget. Dan yang unik lagi dari meja tengah ini, meja kopi ini, dia bawahnya ini kayak kayu apa ya, kayu bentuknya kayak kapal juga sih, dan ada ukiran-ukirannya. Dan di atasnya pakai kaca yang besar lebar gini ya. Ini manis banget sih. Dan di atas saya ini plafonnya, ini bukan plafon ya, jadi kayak bentuknya udah kayak atap gitu langsung, dan pakai kayu juga, ini kayu jati semua. Nah, di dalam ini nanti kita bakalan lihat lebih banyak lagi unsur-unsur tradisionalnya ya, karena rumah ini konsepnya kayak resort gitu, emang pemiliknya mau rumah ini kayak resort di Bali gitu. Yuk langsung aja kita lanjut. Nah, dari ruang tamu ini kita bisa lihat ada ruangan ya, di sebelah sini ada tiga jendela yang disekat menggunakan kayu gitu. Isinya apa? Kita langsung aja ke ruangan sebelah ini. Yuk. Nah, jadi ruangan sebelah ini adalah musola ya. Jadi kita bisa lihat juga di sebelah sini ada ruang untuk berwudu. Jadi langsung menghadap atau di depan musolanya. Nah, di musolanya sendiri ini dia pintunya pakai kayu jati lagi, full sampai atas. Cuman ini ada sliding door-nya kayak gini, dan ada motif-motifnya juga ya gitu. Langsung aja kita masuk. Ini dia musolanya udah pakai granit tile yang model marmer gini ya, model marmer, dan vibes-nya itu pakai lampu kuning kan, jadi vibes-nya itu damai banget gitu kok. Jadi kalau untuk kalian beribadah gitu bisa damai dan khusyuk gitu ya. Kita lihat di atasnya nih plafonnya pakai upceiling, dan di sekitarnya itu ada lampunya, lampu kuning, dan ada downlight 4 biji. Cuman ini sayangnya yang nyala cuman satu aja, nggak apa-apa gitu. Jadi ini musolanya kurang lebih berapa ya, 2,5 kali 3 meter, dan itu lumayan luas juga buat kalian sholat berjamaah dengan keluarga kalian. Nah, oh ya, ini kata ownernya juga, kalau misalnya ada keluarga kalian yang lagi nginep di sini rame-rame gitu dan kurang kamar ya, butuh kamar, ini juga bisa dijadikan kamar tamu gitu guys. Itulah kenapa di jendela-jendela ini udah disediakan gorden yang gede juga, biar full nutup ya kalau mau jadikan kamar, jadi privasinya tetap terjaga. Ini yang ke depan, yang ke arah carport 2 tadi juga ada jendelanya gitu. Oh ya, juga udah ada AC-nya juga. Jadi ini udah perfect banget ya, bisa jadi kamar tamu dan juga bisa jadi tempat ibadah yang sangat khusyuk. Yuk kita langsung lanjut aja ke sebelah kiri dari rumah ini. Nah, kalau di sebelah kanan bagian ruang tamu tadi ada musola, di sebelah sini, di sebelah kirinya, kita bisa lihat ada powder room ini untuk tamu ya. Untuk tamu biasanya daripada males ke lantai 2 atau ke kamar. Nah, di sebelah kiri ruang tamu ini ada powder room di bawah tangga gitu ya. Dan di sini juga ada kabinet-kabinet atau lemari kecil buat nyimpen barang. Dan di sebelah sini ada tangga untuk akses ke service area gitu. Dan ini biasanya kalau ke service area kan
ya biasa aja gitu ya ini, tapi dia tangganya udah cukup nyeni gitu ya. Udah pakai tackle-tackle yang custom tadi juga ditempel di bagian depan tangganya, dan di bagian atas tangganya, atas anak tangga ini menggunakan kayu bengkirai. Sama seperti di sekatnya ini. Jadi tidak meninggalkan kesan homey, cozy itu tadi. Walaupun ini ke atas cuman ke area servis yang nanti kita juga akan bahas ke atas gitu. Nah, yuk kita intip aja ke area servisnya di atas. Tapi sebelum naik ke tangga nih ya, saya salah fokus sama hiasan ornamen kayu nih yang kayak pohon ini ya. Ini bener-bener satu detail yang menarik, tapi menjadi focal point di area tangga ini. Karena ini bener-bener apa ya, klasik vintage gitu. Dan meja ininya juga, nakasnya juga dari kayu jati dan menggunakan kunci yang sama kayak di pintu utama tadi. Jadi ini perulangan desain yang mendetail dan sangat menarik, bisa jadi focal point. Yuk naik aja. Nah, di bagian tangga ini kita juga masih bisa melihat hiasan ornamen-ornamen kayak ada vas ini ya, atau Gucci, dan ada lampu juga. Di sebelahnya juga masih dikasih lukisan. Ada 2 lukisan, 2 lampu kecil dan 2 Gucci ya. Ini bener-bener klasik banget sih, dari tadi vibes-nya manis banget. Yuk ke atas aja. Nah, di lantai 2 ini, di sini tuh sebenarnya ada 2 kamar dan 1 kamar mandi ya. Cuman karena si pemilik rumah ini kebetulan tinggal sendiri, jadi dia tinggalnya cuman sama Anabul kesayangannya nih, kucing-kucing kesayangannya. Jadi kamar 1 ini jadi kandang kucing nih satu, lucu banget ya. Dan di sebelah sana juga ada kamar lagi, itu juga jadi kandang kucingnya gitu. Nah, di depannya kamar yang kedua ini kita lihat ada kamar mandi, 1 kamar mandi dan mesin cuci ya. Jadi ini yang aku bilang tadi area servis ya. Jadi di sini ada mesin cuci, bisa untuk cuci baju, dan di balkonnya ini ada bukaan yang sebenarnya ya bisa jadi balkon sini hitungannya. Bisa buat tempat jemur, dan masih bisa jadi tempat hobi juga nih kalau kalian penyuka tanaman, bisa buat kebun ya. Ini banyak banget tanamannya di sini. Di tengah bagian antara kamar 1 dan yang kedua tadi itu juga dijadikan tempat gym ya sama pemiliknya. Jadi ini bisa buat nge-gym juga nih. Ada mesinnya, ada 3 mesin yang ada di sini, dan bisa dibuat olahraga gitu supaya sehat. Jadi lantai 2 ini isinya keseluruhan mayoritas cuman untuk service area gitu guys. Jadi lebihnya bisa buat nge-gym, buat anak bull dan anak hijau tadi gitu sih. Yuk kita langsung lanjut ke lantai 1 bawah tadi ya. Nah, sekarang kita kembali ke lantai 1 dan kita menuju ke area makan ya, yang jadi satu dengan dapur bersihnya. Nah, di area makan ini dari ruang tamu ada semacam sekatnya ya, kayak gini yang udah dikasih ornamen kayu juga, dan ada meja TV gitu ya. Dan baru kita masuk ke area makan dan dapur. Nah, di area makan dan dapur ini dia konsepnya agak sedikit ada perubahan ya. Jadi dia semi industrial gitu. Kalian bisa lihat dari kabel-kabel yang terekspos, dan plafonnya juga hitam gini ya, dan temboknya juga semen ekspos gitu. Nah, di area makan dan dapur bersih ini banyak banget ornamen atau hiasan yang detail dan vintage ya. Kayak sebelah sini ada piring yang ada lukisannya kayak gini, ada 2. Terus ada lemari. Ini kalau kalian nggak tahu, ini lemari ini dari potongan perahu ya, perahu kayu gitu yang di custom jadi lemari. Ini dipesan langsung dari Pati gitu, Jepara. Ini menambah kesan manis dan vintage di ruang makan ini, walaupun ada unsur industrialnya gitu. Nah, di bagian ruang makan ini juga ada meja makan yang bisa untuk 6 orang. Mejanya cukup luas ya. Dan lemarinya juga
masih menggunakan lemari kayu seperti ini. Oh iya, dari lantainya, dari ruang tamu tadi ke ruang makan ini masih belum berubah ya, masih pakai plester semen gini. Tapi saat kita ke tempat makannya, dia menggunakan tackle custom lagi nih, yang dipesan khusus dan warnanya beda lagi dari yang di teras tadi, terus di ruang tamu, sekarang di ruang makan kita ketemu lagi dengan warna yang berbeda. Jadi ini benar-benar di custom ya, sesuai uh, kebutuhan. Kalau kebutuhan di teras tadi untuk menyambut orang, kalau di sini supaya lebih cozy lagi, lebih betah, itu dipesankan lagi yang motif seperti ini. Ini manis banget. Aku paling suka yang di bagian ruang makan ini karena memang di sini apa ya, istilahnya pusat kehidupannya rumah ini itu di sini, di bagian dapur. Nah, kita sekarang bahas ke dapur bersihnya. Nah, di dapur bersih ini areanya tuh cukup luas banget ya. Kalian bisa lihat itu areanya nggak cuman L tapi sampai sini. Karena di sebelah sini tuh ada oven yang sangat besar ya. Jadi di area dapur ini udah ada oven, ada 2 kulkas, ada kitchen set yang bentuknya L gini, dan di tengahnya ada island. Nah, island ini sendiri dia top table-nya ini udah pakai marmer ya, marmer yang tebel banget nih segini, dan ini gede banget juga mejanya nih, hampir 2 meter kayaknya nih lebarnya, atau 2 meter lebih gitu. Di islandnya ini juga ada tambahan kayak kayu gitu ya dekat sini. Manis ini, penambah detail aja sih buat untuk naruh buah-buahan di sebelah sini gitu. Nah, di bagian kitchen setnya ini dia pakai granit warna hitam dipadukan dengan stainless steel. Jadi di kabinet-kabinet yang di bawah ini dia menggunakan stainless steel kayak di dapur-dapur resto bintang 5 gitu ya, pakai stainless steel. Jadi dapur ini terlihat lebih apa ya, lebih mewah dan lebih bersih. Dan untuk membersihkannya pun gampang gitu guys. Jadi tinggal dilap aja kan. Kalau stainless steel itu udah nggak bisa apa ya, nggak bisa karatan. Jadi kalau misalnya ada noda minyak, noda air, tinggal dilap aja udah bersih. Jadi low maintenance banget. Di dapur ini juga dominan warna gelap ya, dari warna mejanya yang pakai granit warna hitam, kitchen setnya juga kayu-kayuan warna hitam gini. Cuman ada sedikit motif nih di bagian apa namanya, kompor, di belakang kompor dan cooker hood ini ada tackle custom yang tadi ya, yang menambah warna aja sih di dapur ini gitu, menambah warna dan menambah nyeninya gitu. Ini juga di cooker hoodnya ini dia pakai yang stainless steel, belakangnya pun stainless steel gitu ya guys. Ini cakep banget sih. Wastafelnya pun dia pakai wastafel yang stainless steel semua gitu. Jadi ini benar-benar kayak kalian kalau ke restoran, ke kitchennya restoran bintang 5 gitu, kitchennya tuh kayak gini kurang lebihnya. Nah, di balik dapur ini jadi kalau kita menghadap ke sini, di atas meja makan ini tadi aku lupa bahas, ada semacam lukisan gitu ya, lukisan Mesir, dan dia ditembak spotlight dari atas. Jadi vibes-nya tuh dapat banget. Nggak lupa untuk menambah kesan industrialnya di area sini, itu ada lampu-lampu gantung kayak gini yang khas industrial banget ya. Biasanya kalau di rumah-rumah industrial itu dia pakai lampu-lampu yang kayak gini tuh. Jadi kesan industrialnya dapat banget, klasiknya dapat, tapi tidak berubah dari rumah joglo atau rumah tradisional Jawa tadi. Juga masih dapat di area makan dan dapur bersih ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas ke area belakang ya. Setelah dari ruang makan dan dapur bersih ini, kita ke bagian tengah rumah ya. Ini bisa dibilang bagian tengah atau bagian belakang juga bisa sih. Nah, perbatasannya kita bisa lihat di sini ada batu alam ya sebagai lantainya. Kalau berbeda sama yang di dalam ya tadi ya. Di dalam tadi kan kita pakai semen plaster gitu ya. Dan di bagian tengah ini udah pakai batu alam dan disekat menggunakan pintu lipat yang dengan kaca yang sangat besar gini ya. Dan lagi-lagi di sini kusen-kusennya itu menggunakan kayu jati asli gitu ya, serta ornamen-ornamen di sampingnya. Nah, di bagian tengah ini ada apa sih? Nah, ini tuh sebenarnya bagian ternyaman di rumah ini ya. Jadi rumah ini kalau misalnya
kalian mau nongkrong itu enak banget di tengah ini, karena di tengah ini hawanya itu semilirnya itu wah enak banget lah pokoknya, nyaman banget buat nongkrong, buat kalian ngopi pagi-pagi, sore-sore gitu, bahkan di siang hari yang saat syuting ini ya, itu di bagian tengah ini paling nggak kerasa panas gitu ya, paling dapat angin lah, karena emang sirkulasi udaranya bagus banget dari depan tadi kita lihat, terus dari belakang yang nanti kita juga akan ke sana, dan dari atas sini, karena ini ruang terbuka juga, dapat pencahayaan yang sangat bagus, dan di bawahnya ada kolam ikan gitu ya, kolam ikan dengan ada tumbuhan-tumbuhan di sampingnya gitu. Nah, di depan kolam ikan ini ya, kalian lihat ada pintu dan kaca, nanti kita akan masuk ke sini. Ini adalah kamar utama dari rumah ini gitu. Nggak lupa dengan detail lampu antik atau vintage ya, yang digantung kayak gitu. Nah, di seberang kolam ikan ini itu juga ada semacam gazebo ya, tapi gazebonya ini benar-benar kayak jadi satu sama bangunan gitu. Ini ada tiangnya gitu ya, ada atapnya, membentuk kayak gazebo dengan ada tempat duduk atau sofa, yang ini sebenarnya adalah setengah dari bagian perahu yang jadi lemari itu tadi guys. Ini kalian lihat, ini kelihatan banget ya, ini bagian perahu ini sebenarnya yang di custom menjadi sofa atau tempat nongkrong atau tempat duduk gitu ya. Ini manis banget, dan aku tadi awalnya juga pas datang gitu nggak sadar sebenarnya kalau ini adalah perahu gitu ya. Emang manis banget ya, manis klasik gimana ya. Ini udah PW banget lah kalau kalian sore-sore duduk di sini ngeliatin ikan gitu sambil ngopi sore, atau pagi-pagi juga ngopi pun enak banget sih di sini. Cozy banget. Aku nggak akan bosen-bosen ngomong cozy di rumah ini, karena memang kenyataannya seperti itu. Yuk kita lanjut ke ruangan berikutnya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian kamar dari rumah ini. Nah, di rumah ini ada dua kamar ya, di sebelah kiri saya dan di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan ini kamar utama. Kita bahas belakangan. Kita ke kamar sini dulu. Nggak lupa di setiap pintu ya, balik lagi perulangan desainnya masih sama, pakai pintu dengan kayu jati asli dengan model yang retro gini ya. Handle-nya cuman kayak gini, vintage banget. Kita masuk aja langsung. Nah, kayak gini kamarnya, lega banget ya. Jadi kita masuk langsung ada tempat tidur yang cukup besar nih. Ini king apa queen ya? Kayaknya queen size ya ini. Cukup besar, dan kita masih dapat ruangan yang besar di sebelah depan kasurnya. Sebelah sini juga masih sangat luas. Jadi kalian kalau misalnya masuk terus ke sini pun masih enak gitu jalannya. Dan masih bisa ditempatkan meja dan TV ya. Jadi ini meja TV dengan banyak rak, dan mejanya pun pakai kayu ya teman-teman gitu. Ini ada sedikit apa untuk menggantung pakaian juga, dan ada kaca yang langsung ke arah depan rumah gitu. Kacanya L, dan ini juga udah ada apa namanya, gorden untuk supaya nggak silau gitu ya gitu. Jadi saat siang rumah ini tuh misalnya kalian nggak nyalain lampu pun, kayak sekarang pun ini lampunya lagi mati guys, itu udah penerangannya udah sangat-sangat cukup dari dua jendela ini, serta yang di belakang kamera itu ada jendela satu lagi gitu. Dan sirkulasi udaranya pun bagus karena dari selasar tadi ya, bisa masuk udara dari pintu juga, serta dari jendelanya. Nah, di kamar yang ini, walaupun bukan kamar utama, dia udah memiliki kamar mandi dalam, yang kamar mandinya itu sangat-sangat luas. Dan ini udah kayak kamar mandi resort sih, ya karena emang konsepnya si pemilik rumah ini pengen rumah ini kayak resort di Bali ya. Jadi kamar dan kamar mandinya pun didesain seperti resort. Yuk kita masuk aja. Nih, jadi di dalam kamar mandi ini masih ada kayak selasar gitu ya, yang sangat luas, dan ada wastafel menggunakan marmer kayak gini. Ini marmer lagi guys.
yang tebel banget ya dan panjang. Ini kurang lebih 3 meteran atau 2,5 meter meja wastafelnya ini, dengan menggunakan wastafel bentuk oval seperti ini. Nggak lupa kacanya segede ini juga. Jadi kalian yang kalau mau apa ya, make up, rias gitu, sangat puas di kaca ini gitu. Di kamar mandi ini juga sebenarnya sekaligus menjadi walk-in closet. Jadi di belakang pintu ini ada lemari baju untuk kalian nyimpen baju ya. Jadi kalian habis mandi dari kamar mandi nggak usah keluar ke kamar gitu, bisa ganti baju di sini. Siap-siap make up baru keluar gitu. Nah, memasuki area kamar mandinya, di sini juga udah menggunakan bathtub yang terpisah dengan showernya dan klosetnya gitu ya. Jadi ini ada 3 area bathtub, area mandi shower, dan area kloset. Dan yang mana area mandinya ini juga udah ada tempered glassnya, jadi nggak basah, jadi terpisah, cantik banget. Nggak lupa nih untuk mempermanis dan nggak meninggalkan kesan tradisionalnya, ada lukisan juga di kamar mandi ini. Jarang-jarang banget kan ada lukisan di dalam kamar mandi. Oh iya, ini sanitarinya dia menggunakan Geberit. Yuk kita sekarang bahas kamar utamanya. Nah, sekarang yuk kita lanjut ke kamar utamanya. Ini masih sama ya, pintunya masih menggunakan kayu jati asli dengan ornamen-ornamen seperti ini. Jadi benar-benar kayak resort di Bali ya, kalau kayak gini ya. Yuk kita masuk aja. Nah, di kamar utama ini, dia kamarnya lebih luas ya daripada kamar yang sebelah tadi. Dan apa namanya, interiornya itu lebih tradisional lagi dan lebih nyeni kalau menurutku di sini ini, karena lebih banyak ornamen kayunya. Di sini ada meja TV yang lebar banget menggunakan kayu, ada TV-nya, dan di belakangnya ini masih pakai kayu lagi. Jadi kayak jendela rumah tradisional gitu ya. Sampai ke atasnya, sampai ke plafon ini dia masih menggunakan kayu. Dan ada semacam anyaman rotan gitu ya di bagian plafonnya gitu, mempermanis aja permainan warnanya. Dan lampunya sendiri ya udah pakai 4 downlight, dan di setiap sudut-sudutnya ada spotlightnya juga. Jadi dia untuk menunjukkan focal point di atas dari tempat tidur utama ini ya. Nah, kasurnya sendiri ini king size ya, ini lebar banget dengan ada 2 nakas dan ada 2 lampu tidur di sampingnya ya. Ini tradisional juga nih lampunya kayak gini. Dan di headboardnya dia sama seperti yang di TV tadi, kayak jendela di rumah tua gitu ya. Ini dan ada kain batiknya gitu. Cakep banget sih ini kamar utamanya. Nggak lupa di bagian depan dari tempat tidurnya itu ada sofa kayak gini. Ini enak banget kalau ada sofa kayak gini di depan tempat tidur ya, karena kalian itu bisa duduk-duduk nih nonton TV. Kalau misalnya kalian capek rebahan, kalian bisa duduk di sini sambil nonton TV, atau misalnya kalau kalian suka main game, bisa main game gitu. Nggak lupa di kamar ini juga ada tempat untuk ngopi atau nongkrong ya. Seperti yang tadi saya spill sebelumnya, kamar ini tuh menghadap ke kolam ikan di bagian tengah rumah tadi. Nah, kalian kalau misalnya mau nongkrong di dalam, misalnya lagi hujan nih atau lagi panas, kalian bisa nongkrong di area sini nih. Ada 2 kursi, ada 1 meja kopi. Tapi kalau misalnya kalian lagi pengen nongkrong di depan kolamnya, ini kalian pintunya bisa kalian buka, kalian bisa ngopi di pinggir kolam ikan itu gitu guys. Oh ya, ini nggak lupa juga di sini ada lemari ya, lemari atau minibar. Ini buat naruh minuman, refreshment, kopi gitu. Ini dari marmer ini tabletopnya gitu, dan ada laci-laci penyimpanannya di minibar ini. Nah, di kamar ini juga ada kamar mandi dalam, yang mana kamar mandi dalam ini juga cukup luas, bukan cukup luas, ini sangat luas guys. Kita masuk aja nih
pembatasnya menggunakan sliding door. Sliding door kayu jati, yang sebelah sini kaca, yang sebelah sini kayak sekat-sekat gitu ya, kayu. Yuk masuk aja. Nah, sama seperti di kamar yang sebelumnya, kamar mandi ini juga berfungsi sebagai walk-in closet yang ada di sebelah sini. Kita spill dikit aja walk-in closetnya, dan ada bathtub, kloset, dan area mandi yang terpisah. Jadi identik ya sama kamar yang di sebelah tadi, cuman bedanya ini lebih luas, lebih besar, dan konsepnya juga berbeda. Ini dia pakai granite tile model marmer, tapi di sebelah sininya dia udah pakai marmer asli. Di bagian klosetnya marmer asli, bagian wastafel marmer asli, dan di bagian atasnya juga ini ada semacam ornamen kayu nih. Yang di atasnya ada downlightnya ya, jadi dia permainan bayangannya itu dari lampu ke bawah tuh bagus banget gitu ya. Vibes-nya itu cozy banget. Lagi-lagi saya menekankan ini cozy banget, bahkan di kamar mandinya pun cozy gitu. Nah, di sebelah sini dari belakangnya bathtub ya berarti ya, itu ada skylight-nya. Kalau misalnya kita nggak nyalakan lampu pun, siang hari itu udah cukup terang ya. Dan di sebelah sininya dikasih hiasan seperti lukisan gitu. Dan ada ambalan-ambalan untuk menaruh perlengkapan mandi. Ini kamar mandi yang nggak kayak kamar mandi, jadi bahkan bisa dibuat nongkrong juga, ada kursi dan meja kopinya gitu guys. Gimana, bagus banget kan rumah ini. Sekarang kita tinggal ruang tamu satu lagi yang belum kita review. Nah, kita lihat, padahal tadi kan kita udah bahas ruang tamu ya, tapi ternyata ada ruang tamu satu lagi nih. Kita ngobrol-ngobrol dulu di sana, yuk. Nah, keluar dari kamar ini ya, dari area kamar, itu ada selasar nih, yang cukup luas, dan ada kursi-kursi di bagian kanan kirinya. Setelah itu kita akan ketemu dengan ruang tamu lagi, di sebelah sini gitu ya. Jadi di selasar ini, selain dia ada kursi-kursi, juga masih banyak ornamen-ornamen kayu ya, hiasan-hiasan, kayak ini meja kayu nih, ada batik nih, kain batik yang dibingkai dengan frame kayu, ada semacam guci tapi ini pakai kayu ya, dan ada kaligrafinya kayak gini, menambah kesan manis di rumah, di selasar ini ya, sebelum kita masuk kamar tadi. Nah, ini adalah ruang tamu kedua dari rumah ini. Jadi dia ada satu meja kopi gitu ya, dan empat kursi kecil dengan lampu gantung kayak di rumah tradisional Jawa. Rumah joglo ini biasanya kan kental, sering banget pakai lampu-lampu kayak ini, lampu gantung kayak gini. Nah, di sebelahnya juga ada semacam kabinet gitu ya, berbentuk segitiga dari kayu untuk memajang apa yang kalian ingin pajang sih sebenarnya. Kalian misalnya koleksi apa, bisa kalian pajang di sini gitu. Nah, ini ruang tamu yang kedua ini juga cukup nyaman banget ya. Lagi-lagi dia pakai tackle custom dari Jawa Tengah, yang warnanya ini beda lagi untuk menyesuaikan tone warna di ruangan ini gitu. Oh iya, ini ternyata atasnya juga menggunakan kayu jati lagi ya, dengan ada spotlight di setiap sudutnya gitu. Jadi kan ini terbagi kayak dua kotak gitu ya, jadi ada 8 spotlight di sudut-sudutnya gitu. Di ruangan tamu ini kalian akan mendapati satu kolam ikan lagi di sebelahnya. Udah bener-bener kayak resort di Bali ya. Jadi kalau tamu kalian datang ke sini tuh rasanya udah nggak kayak di Sidoarjo. Padahal rumah ini masih di kawasan Surabaya dan sekitarnya, atau di Sidoarjo tepatnya ya. Gitu.
Nah, sekarang kita bahas sedikit di bagian pintu ini ya. Jadi ini sama seperti di pintu depan tadi, cuman ini di pintu depan yang satunya pakai pintu kayu dan slot kayu kayak gini, tradisional. Jadi masih sama seperti yang kita lihat di depan tadi. Nah, keluar dari ruang tamu ini kita akan ketemu teras lagi. Jadi kenapa di rumah ini ada 2 teras dan 2 ruang tamu? Karena rumah ini 2 kafling dengan berbelakangan gini ya. Jadi dia mempunyai 2 fasad. Dia menghadap ke jalan utama dan ke dalam klaster gitu guys. Nah, jadi ini adalah bagian teras kedua di rumah ini gitu. Dengan konsep yang sama, masih menggunakan furnitur kayu-kayuan ya. Dan di atasnya ada lampu gantung, ada ornamen bambu juga kayak gini. Wah, ini lama banget sih ini. Klasik banget sih. Ini menambah kesan, ya inilah rumah joglo kayak gini harusnya gitu, dengan sangat banyak ornamen kayu. Ini ada kentongan juga nih, kayak di pos biasanya zaman dulu kan banyak ya kentongan kayu kayak gitu. Dan ornamen-ornamen ini juga sering kalian temui di villa-villa di Bali ya. Kembali lagi karena emang owner dari rumah ini menginginkan rumahnya itu dibangun seperti villa di Bali gitu. Jadi dia nggak merasa tinggal di rumah, tapi dia kayak liburan setiap hari gitu ya. Bener-bener apa ya, menenangkan, cozy, sekaligus homey juga, tapi dia merasa sedang liburan gitu. Nah, sekarang kita udah sampai di penghujung di video ini. Jadi rumah ini itu ditawarkan di harga 5,8 M dengan luasan tadi ya 11 kali 41 meter gitu. Dengan konsep tradisional Jawa atau rumah joglo gitu. Rumah ini terletak di Citra Harmoni Trosobo di Kota Sidoarjo ya. Nah, untuk info lebih lanjut tentang rumah ini, kalian bisa klik link yang saya cantumkan di deskripsi ya. Kalian klik aja linknya di situ. Oke, segitu aja review singkat dari rumah ini. Saya Soca Ramadan, pamit undur diri. Jangan lupa di-subscribe, di-like juga kalau kalian suka video ini, dan di-share ke kerabat kalian. Sampai jumpa di jalan-jalan berikutnya. Goodbye. Bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Aku cantumkan